Shalom, peserta didik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi ras, etnis, dan gender. Bahan Alkitab sebagai referensi Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 36, Roma 10 ayat 12, dan Keluaran pasal 22 ayat 21. Yang pertama, memahami serta menerima manusia dalam keunikan ras, etnis, dan gender. Nah, peserta didik, coba kalian perhatikan gambar yang ada. Yang pertama, Nelson Mandela, Presiden pertama Republik Afrika Selatan setelah rezim apartheid ditumbangkan. Lalu yang kedua, Ernesto Cardenal, seorang pastor Katolik dan penyair Nicaragua yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di masa pemerintahan Presiden Daniel Ortega. Yang ketiga, Chiune Sugihara, seorang diplomat Jepang pada masa Perang Dunia Kedua yang menyelamatkan sekurang-kurangnya 10.000 orang Yahudi dari pengejaran Nazi di Lituania. Lalu yang keempat, Hillary Rodham Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, peserta didik, coba kalian bandingkan apakah dalam keempat gambar tokoh di atas memiliki persamaan atau perbedaan pada ciri-ciri tubuh mereka. Mengapa demikian? Nah, kamu bisa nanti memberikan komentar dan pendapatmu di buku tugas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, peserta didik. Dalam sejarah dunia, tercatat lembaran-lembaran gelap ketika manusia membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, kelompok etnis atau budaya, dan juga berdasarkan gendernya. Nah, dalam sejarah pernah terjadi ketika orang-orang kulit putih di Amerika Serikat dan di Australia memandang rendah orang-orang kulit hitam dan kulit berwarna. Keadaannya sedemikian parah sehingga orang malah memperjualbelikan orang lain hanya karena warna kulitnya lebih gelap atau hitam. Orang-orang berkulit hitam diperlakukan tidak manusiawi. Mereka bisa disuruh bekerja tanpa istirahat dan makan yang cukup, dihukum dengan sangat kejam apabila tuan-tuan mereka merasa bahwa mereka bekerja buat kesalahan. Kadang-kadang mereka dipukul, dibakar, dimutilasi, diberi cap dengan besi membara hanya karena warna kulit yang berbeda. Perbedaan budaya atau kelompok etnis juga bisa membuat orang merendahkan satu sama lain. Zaman dahulu, orang-orang Yunani menganggap diri mereka sebagai bangsa yang paling hebat. Mereka menyebut bangsa-bangsa lain sebagai bangsa barbar. Mereka mempunyai ungkapan yang berbunyi, barang siapa yang bukan Yunani adalah orang barbar. Mereka menggunakan istilah ini bahkan juga untuk orang Yunani dari suku-suku dan kota-kota lain. Kemudian di Eropa, bangsa Anglo-Saxon, Inggris, Belanda, Jerman, dan lain-lain juga menganggap rendah orang-orang dari Italia, Spanyol, dan Portugal.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Nanti kalian bisa temukan di internet ataupun diskusikan dengan teman-temanmu mengapa terjadi seperti yang dilakukan oleh orang Inggris, Belanda, Jerman yang menganggap rendah orang lain. Selanjutnya kita masuk pada poin pengertian ras, etnis, suku, dan gender. Persoalan ras, etnis, dan gender telah berabad-abad diperdebatkan sampai dengan saat ini. Konsep ras muncul ketika bangsa-bangsa Eropa berjumpa dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan kemudian mulai mengkategorikan kelompok-kelompok manusia menurut ciri-ciri fisiknya. Tujuan akhirnya adalah untuk membenarkan praktik perbudakan. Mereka yakin bahwa perbedaan-perbedaan fisik antara kelompok masyarakat itu juga mencerminkan perbedaan intelektual, perilaku, dan moral mereka. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus yang dikenal sebagai penemu taksonomi zoologi membagi manusia ke dalam berbagai kelompok ras Homo sapiens, yaitu masing-masing Europaeus manusia Eropa, Asiaticus manusia Asia, Americanus manusia Amerika, dan Afer manusia Afrika. Homo sapiens Europaeus digambarkan aktif, akut, dan petualang. Sedangkan Homo sapiens Afer licik, malas, dan sembrono. Dari sini dapat melihat bagaimana pembedaan ini pada akhirnya melahirkan marginalisasi atau perendahan terhadap ras dan suku bangsa tertentu. Ras adalah konsep yang digunakan untuk mengategorikan sekelompok manusia. Perbedaan anatomi tubuh, warna kulit, warna rambut, mata, tinggi badan, dan lain-lain. Budaya, genetika, afiliasi geografi, sejarah, bahasa, atau kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, definisi etnis adalah menyebutkan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan dan adat istiadat ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Di dunia dan di Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Ada perbedaan yang kecil seperti suku Jawa dengan suku Bali. Ada pula suku-suku yang sangat berbeda. Nah, lalu yang ketiga, gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia dilahirkan. Sementara itu, gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Gender berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian, definisi gender dapat dikatakan sebagai pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan secara
sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kita masuk pada poin masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender. 1. Diskriminasi rasial dan etnis. Seorang penulis Prancis yang bernama Francois Bernier menyusun sebuah buku yang menjelaskan pembagian manusia di dunia ke dalam kelompok-kelompok ras. Pada abad ke-18, orang semakin mendalami perbedaan-perbedaan ini. Namun pemahamannya mulai disertai dengan gagasan rasis tentang kecenderungan batiniah dan berbagai kelompok dengan ciri-ciri yang paling baik terdapat pada orang-orang kulit putih. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pengelompokan manusia. Rasialisme bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Rasialisme menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa dan ras tertentu, misalnya penderitaan orang-orang Indian dan kaum kulit putih di Amerika Serikat, penderitaan orang-orang Indian dan kaum kulit hitam di Amerika Serikat yang kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Di Afrika Selatan, orang-orang kulit hitam dan kulit berwarna juga kehilangan hak-haknya karena politik rasial yang disebut apartheid, yaitu pembedaan manusia berdasarkan ras dengan cara mendiskriminasikan mereka yang berkulit hitam, berkulit berwarna, dan orang-orang Asia atau India. Mereka yang bukan kulit putih dibatasi ruang geraknya dan hampir tidak memperoleh hak sebagai warga negara. Namun aneh, dalam praktik apartheid negara Afrika Selatan, bangsa Jepang diakui berkulit putih. Mengapa demikian? Karena negara Jepang sudah tergolong maju dan kaya, dan rezim apartheid Afrika Selatan ingin memetik keuntungan ekonomi dengan memperlakukan bangsa Jepang dengan baik di sana. Nelson Mandela adalah pejuang kulit hitam Afrika Selatan yang terkenal, dan ia berhasil memperjuangkan hak orang kulit hitam di Afrika Selatan untuk memperoleh hak yang sama dengan kaum kulit putih. Lalu di Amerika Serikat, tokoh yang terkenal melawan diskriminasi rasial adalah pendeta Dr. Martin Luther King. Ia memimpin demonstrasi dan pemogokan damai dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika. Hingga akhirnya ia tewas dibunuh. Lalu di Jerman, Adolf Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi karena kebencian ras dan etnis serta kebanggaannya akan ras Arya yang dianggapnya sebagai ras paling unggul. Sedangkan di Indonesia, etnis Tionghoa pernah mengalami diskriminasi sejak peristiwa G30S PKI tahun 1965. Mereka tidak boleh mempraktikkan agama dan kepercayaannya, dan harus melebur dengan sebuah agama yang diakui. Nama-nama yang berbau Tionghoa tidak diperbolehkan. Kemudian pendidikan dalam bahasa Mandarin juga dilarang. Peran politik dan sejarah orang Tionghoa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan pun dihilangkan. Misalnya di antara mereka yang hadir pada Kongres Pemuda II yang merumuskan Sumpah Pemuda, ternyata terdapat beberapa pemuda Tionghoa yaitu Kwe Tiam Hong dan 3 pemuda Tionghoa lainnya. Begitu pula ada 4 orang Tionghoa duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, peserta didik sekalian,
Pada Januari 2001, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengumumkan Tahun Baru Cina menjadi hari libur pilihan, yang kemudian diubah oleh Presiden Megawati menjadi hari libur nasional. Tindakan Gus Dur ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur juga memulihkan hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia. Kini hak setiap warga negara dari semua etnis dan ras dijamin oleh undang-undang. Jadi jika ada yang melakukan tindakan pelecehan terhadap ras atau etnis tertentu, maka yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum. Demikianlah seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diskriminasi rasial mulai terkikis secara perlahan dan muncul kesadaran bahwa diskriminasi rasial bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Amerika Serikat, Barack Obama menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden di negeri itu. Di Italia, Cecile Kyenge, seorang perempuan Afrika kelahiran Kongo, menjadi orang kulit hitam pertama yang diangkat menjadi menteri urusan integrasi di negara itu. Nah, peserta didik sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Minggu depan akan kita sambung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.